Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwa ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kata mereka, kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tersebut, melainkan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kami meyakini bahwa berhala-berhala itu memberikan pertolongan kepada kami, memberikan syafaat kepada kami. Ya, ini yang sedang kita bahas di kaidah yang kedua, sampai pada pembahasan tentang syafaat ya. Kita baca dari atas. Beliau mengatakan, fa in ikhtalla syartun minasyartaini fasyafa'atu batilah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberi syafaat, dan yang kedua ridho Allah kepada yang mendapatkan syafaat. Nah, maka kemudian kata Syekh, apabila salah satu syarat itu hilang, maka syafaatnya adalah syafaat yang batil karena tidak memenuhi syarat. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat kursi 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka izin Allah kepada orang tersebut, baru kemudian ridho Allah kepada yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dalam surah Al-Anbiya ayat 28 Allah mengatakan, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah ridhoi. Contoh misalnya, di antara yang memberikan syafaat dengan izin Allah adalah para nabi dan rasul. Apa jadinya kalau para nabi dan rasul mereka sudah diizinkan kan sama Allah untuk memberi syafaat?
Mereka ini para nabi dan rasul bersatu padu. Misalnya ini, mereka mereka bekerja sama untuk memberikan syafaat kepada Fir'aun agar Fir'aun tidak diazab di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semua nabi dan rasul, bahkan para malaikat juga memberikan syafaat kepada Fir'aun agar Fir'aun bisa terhindar dari neraka. Maka apakah Fir'aun benar-benar terhindar dari neraka? Karena semua nabi dan rasul sepakat memberi syafaat. Kenapa kok tidak? Nah, karena hilang syarat salah satunya, Allah tidak ridho kepada Fir'aun. Ya, Allah tidak meridhoi kepada orang-orang kafir untuk mereka mendapatkan syafaat. Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang kafir meskipun banyak yang memberi syafaat kepada mereka, karena Allah tidak ridho. Ya, Allah hanya ridho kepada orang yang bertauhid. Kata beliau, wahum usatul muwahhidin, yang mendapatkan syafaat hanyalah orang yang bertauhid tapi dia punya dosa maksiat. Ini yang masih bisa mendapatkan syafaat. Mungkin dia pelaku zina tapi masih bertauhid, dia nggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Mungkin juga peminum khamr mungkin mendapatkan syafaat. Jangan bilang pasti mendapatkan syafaat ya, nanti akhirnya kita meremehkan, menggampangkan dosa. Enggak, intinya masih memungkinkan, masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat pelaku maksiat ini. Mungkin maling, ya begal, koruptor, ya penipu, ya istilahnya orang-orang yang berbuat dosa demikian. Sepanjang dia masih ada tauhid dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat. Wa ammal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang kafir, ya, orang-orang kafir non muslim atau pelaku kesyirikan yang matinya belum taubat dari kesyirikannya, maka syafaat tidak akan berlaku bagi mereka siapapun yang memberi syafaat itu. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Ya, itu yang terakhir, wala syafi'in yuta'. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Artinya orang yang memberikan syafaat tidak akan berlaku bagi orang-orang kafir. Meskipun dia itu orang yang berakhlak mulia, si kafir ini loh. Dia ini orang yang paling baik di mata masyarakat. Murah senyum, suka menolong, ya, ringan tangan, ya kan, tidak pernah berdusta, jujur. Ya, pokoknya dia ini orang yang baik. Ya, dia orang yang baik. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia justru menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun baik, apakah dia akan mendapatkan syafaat? Tidak. Ya, ini tolak ukur kita bukan dilihat dari bagaimana muamalahnya dengan manusia, bagaimana akhlaknya dengan manusia. Sebagus apapun akhlak kepada manusia, tapi kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah tidak ada nilainya dia. Ya, pahala atau amalan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang muslim, orang yang bertauhid, seburuk apapun dia, jauh lebih baik daripada orang kafir yang baik. Paham tidak maksudnya? Nah. Kemudian kata beliau, fahaula sami'u bisyafa'ah wala arafu ma'naha. Maka mereka mendengar tentang syafaat itu, namun mereka tidak memahami makna syafaat itu. Jadi maksudnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy atau yang semisal dengan mereka. Mereka tahu syafaat itu, mereka mendengar bahwasanya di hari kiamat kelak ada orang-orang yang memang dijadikan oleh Allah bisa dengan izin Allah dia menolong orang lain.
namun mereka nggak paham makna syafaat. Warahu yatlubunaha min haula biduni idnillahi azza wa jalla. Bahkan mereka merasa nyaman meminta syafaat dari kuburan-kuburan keramat, wali-wali yang telah mati, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung meminta kepada wali-wali yang telah mati tersebut. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Bahkan terkadang mereka meminta syafaat kepada sosok-sosok yang jelas-jelas berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta-mintai syafaat di situ. La tanfa'uhu syafa'atus syafi'in, di mana syafaat tidak berlaku bagi orang-orang seperti itu. Fahaula yajhaluna makna syafa'ah al-haqqah wasyafa'ah al-batilah. Orang-orang seperti ini yang jahil, bodoh terhadap makna syafaat yang benar dan syafaat yang keliru, syafaat yang salah. Kemudian kita lanjutkan di matan, ya. Kita lanjutkan di matan. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala. Dalil tentang syafaat adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Karena yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka beribadah kepada selain Allah, padahal tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Mereka ini adalah sosok-sosok yang memberikan kita syafaat, memberikan pertolongan kepada kita, ya, syafaat, pertolongan. Mereka ini yang memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis. Yang pertama syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbitatun. Syafaat yang tertolak dan syafaat yang diterima. Ya, syafaat yang tertolak berarti syafaat yang batil. Sedangkan syafaat yang diterima adalah syafaat yang hak. Apa bedanya? Nah, baru beliau menjelaskan, fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang tertolak adalah makanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang tertolak adalah yaitu ketika diminta kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukan perkara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Jadi syafaat yang tertolak adalah seorang minta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk gak mampu melakukan itu. Makhluk gak mampu menolong dalam hal ini. Yang mampu menolong dalam hal ini, yang bisa menolong hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diminta kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tertolak syafaatnya, tidak diterima syafaatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 204. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian
dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya hari, maksudnya hari kiamat, sebelum datangnya hari yang tidak berlaku lagi jual beli di hari tersebut, dan tidak ada lagi hubungan cinta, ya, hubungan kasih sayang di hari tersebut, dan tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat, maksudnya memberikan pertolongan di hari kiamat itu. Karena yang bisa menolong dari neraka cuman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan katanya para nabi bisa ngasih syafaat, betul, tapi bukan merdeka. Para nabi bisa memberi syafaat itu dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi nggak mampu untuk menolong orang-orang dari siksa neraka. Ya, nggak mampu. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW, apakah mampu menyelamatkan paman beliau dari siksa neraka? Siapa paman beliau maksudnya? Abu Thalib. Ya, padahal beliau minta kepada Allah agar pamannya diselamatkan dari neraka. Namun Allah hanya sebatas meringankan azabnya Abu Thalib, tapi tetap Abu Thalib tidak bisa keluar dari neraka karena mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran. Ya, kalau sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari neraka, apalagi selain Nabi SAW. Ya, kenapa? Oh. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Ya, zalim pernah kita sampaikan terbagi menjadi 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain. Nah, yang dimaksud zalim di dalam ayat ini adalah yang mana? Zalim kepada Allah. Berarti zalim kepada Allah ini nama lainnya apa? Syirik. Ya, Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi syirik terkadang disebut oleh Allah dengan kezaliman. Kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan. Kata Syekh, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laisat mutlaqatan. Maka syafaat itu punya syarat-syarat dan punya ikatan-ikatan. Ya, punya syarat-syarat dan punya ikatan-ikatan. Yang mana syafaat ini tidaklah mutlak. Ya, tidak terlepas, tidak bebas. Nabi, malaikat seenaknya sendiri ngasih syafaat. Atau ada sebagian orang-orang yang merasa soleh, merasa yakin kalau nanti di hari kiamat dia bisa bagi-bagi syafaat. Ya, dia mengatakan kepada orang lain, tenang, ya, tenang, nanti di akhirat kamu akan saya tolong dari azab Allah. Ya. Seolah-olah sudah diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, padahal belum tentu jamaah. Sesoleh apapun seseorang yang kita lihat di dunia ini, sesoleh apapun manusia yang kita temui di dunia ini, nggak boleh kita meyakini bahwa mereka bisa memberi syafaat atau diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ini adalah perkara gaib. Ya, ini adalah perkara gaib. Bisa jadi orang tersebut justru orang yang memperoleh syafaat dari orang lain. Bisa jadi, nah bisa jadi. Kita nggak tahu. Ya. Lanjut lagi kata Syekh Shalih Fauzan, fasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada 2. Syafa'atun nafahallahu jalla wa ala, wa hiya syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Syafaat ada 2 model. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah, syafaat yang ditolak oleh Allah, yaitu syafaat yang diminta atau syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syafaat yang tanpa izin dari Allah. Fala yashfa'u ahadun 'indallah illa bi'izni, karena tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali apabila telah diizinkan oleh Allah. Wa afdalul khalqi
wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yaumal qiyamah yakhirru sajidan baina yaday rabbi wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alaihi. Kata beliau, makhluk yang paling mulia saja dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW saja, apabila hendak memberi syafaat, memberi pertolongan kepada manusia di padang mahsyar, maka Nabi nggak langsung memberi syafaat pertolongan kepada mereka. Ngapain dulu nabinya? Sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta dulu kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu sajidan, Nabi terus sujud ketika itu hatta yuqala lahu, sampai Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul tusma', ucapkan, ucapanmu akan didengar, washfa' tusyaffa', mintalah syafaat, kau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Ya, ini sekelas Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut syafaat apa? Asy-syafa'atu al-udma. Ya, istilahnya asy-syafa'atu al-udma. Ini keistimewaan Nabi SAW, di mana Nabi memberikan syafaat pertolongan kepada manusia ketika di padang mahsyar, di mana ketika itu manusia dalam keadaan kepanasan, karena di padang mahsyar matahari itu ada di atas kepala dengan jarak yang sangat dekat sekali, ya, jarak yang sangat dekat. Namun ternyata mereka disuruh menunggu, ya, di tengah terik matahari yang sangat panas itu mereka disuruh menunggu. Kapan menunggunya lama? Menunggu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nggak sabar, mereka ingin untuk segera dimulai persidangan hari kiamat itu. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka minta agar Nabi Adam memohon kepada Allah agar dimulai persidangan akhirat itu. Ternyata Nabi Adam menolak. Disuruh ke Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menolak. Kepada Nabi Ibrahim menolak. Kepada Nabi Musa menolak. Kepada Nabi Isa menolak. Dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian tadi yang kita sampaikan, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terus langsung dikasih syafaat, enggak. Enggak langsung ditolong sama Nabi SAW, tidak. Nabi sujud dulu kepada Allah. Nabi berdoa, Nabi memuji Allah, menyanjung Allah terus, sampai akhirnya Allah mengatakan tadi, angkat kepalamu, ya, dan mintalah syafaat, kau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi kalau dilihat, atau ini namanya tadi syafaat apa? Al-udma, asy-syafa'atul udma. Ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmud, ya, maqaman mahmudan itu ditafsirkan oleh para ulama dengan asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung. Ya, itu maqaman mahmudan dalam ayat tadi, itu maksudnya adalah asy-syafa'atu al-udma. Sudah disampaikan apa tidak? Syafaat itu ada yang merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW, tapi ada juga syafaat yang umum berlaku bagi selain Nabi juga. Sudah disampaikan. Syafaat yang menjadi kekhususan Nabi SAW, yang pertama tadi syafaatul udma. Selain Nabi nggak bisa. Itu kekhususan Nabi SAW. Yang kedua adalah syafaat Nabi kepada para calon penghuni surga, sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Ketika mereka sudah selesai dari rangkaian-rangkaian hari kiamat, mereka sudah mendapatkan catatan amal, sudah melewati mizan, terakhir melewati sirat, tapi sampai di depan pintu surga, ternyata pintu surga tertutup.
tutup pintu surga, gak bisa mlebu. Padahal mereka ini sudah berhak masuk ke dalam surga, tapi pintu surga tertutup. Ya, maka siapa manusia yang dipersilahkan pertama kali untuk membuka pintu surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ati babal jannah, kata Nabi. Aku yang pertama kali mendatangi pintu surga. Malaikat penjaga pintu surga ketika itu bertanya, man anta? Siapa engkau? Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Bika umirtu alla aftaha ghairaka. Ya, kepadamulah aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga selain engkau atau sebelum engkau. Ya, maka ketika Nabi meminta dibukakan pintu surga, maka bukalah pintu surga, dan baru ketika itu penghuni surga bisa masuk ke dalamnya. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di dalam mereka. Kemudian yang ketiga, di antara kekhususan syafaat Nabi SAW adalah yaitu syafaat Nabi kepada Abu Thalib, kepada paman beliau. Tapi tadi sudah kita sampaikan, pertolongan Nabi, syafaat Nabi kepada Abu Thalib itu hanya sebatas apa? Meringankan siksa, bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Itu pun hanya berlaku bagi Nabi SAW, tidak berlaku bagi orang lain. Misalnya, ada keluarga kita kafir, mati di atas kekafiran, ya, maka kita takut kalau dia ini nanti di akhirat mendapatkan siksa neraka yang pedih. Maka akhirnya antum minta kepada Allah agar diringankan siksanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini kekhususan Nabi SAW, tidak boleh ditiru untuk kasus yang lain. Ya, maka ini 3 syafaat yang khusus untuk Nabi. Adapun syafaat yang lain itu berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, tapi juga berlaku bagi nabi-nabi yang lain. Berlaku bagi orang-orang soleh juga, berlaku bagi malaikat juga. Apa itu? Yang pertama, yaitu syafaat kepada orang yang harusnya dia masuk neraka, tapi nggak jadi masuk neraka dengan syafaat itu. Ya, setelah ditimbang amalannya, ternyata dia ini amalannya lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Maka orang seperti ini masuk mana akhirnya? Neraka. Ini muslim ya, ini ya. Kita nggak bicara kafir, ini muslim. Karena syafaat sudah kita sampaikan hanya bagi orang-orang yang mukmin, yang bertauhid kepada Allah, tapi dia melakukan dosa. Jadi setelah ditimbang, maksiatnya itu berat, banyak. Harusnya dia mendapatkan siksa neraka sesuai kadar maksiatnya itu. Ya, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan itu. Namun ternyata dia dapat syafaat. Karena dia mendapatkan syafaat, akhirnya kasih domel bun rokok, nggak jadi masuk neraka dia, langsung masuk ke dalam surga. Bisa? Bisa. Ya, tapi jangan dipastikan, awas. Akhirnya kalau dipastikan kita meremehkan apa? Meremehkan dosa. Ya, nggak apa-apa zina, kan kok ono syafaat, ngono. Nggak oleh. Nggak apa-apa nyolong, nanti kan ada syafaat di akhirat. Iya kalau dapat. Gak oleh. Naudzubillah. Ya, iya. Kemudian yang kedua adalah syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka dia, sudah ngincipi neraka dia, tapi ternyata dia akhirnya dientas dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dintas, apa dintas ini? Kurang enak ngomong, dikeluarkan itu. Nek dintas ngono lah. Mari kecelup. Mari nang anu kolam terus mentas. Nah, itu kan berasa ininya. Ya, intinya gitulah. Dia sudah masuk neraka, kemudian dia diselamatkan dengan syafaat itu, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah syafaat untuk menaikkan derajatnya di surga. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Ketika seorang mendapatkan syafaat, maka tingkatan surganya itu dinaikkan. Ya, derajat surganya itu dinaikkan dengan syafaat itu. Nah,
Kita lanjutkan kemudian syafaat yang berikutnya, kembali ke ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di matannya. Beliau mengatakan wasyafa'atul mutsbatah hiya allati tutlabu minallah. Adapun syafaat yang ditetapkan, kalau tadi kan syafaat yang tertolak, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang diterima adalah syafaat atau yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Nah, orang yang membagi-bagikan syafaat, kenapa Allah itu kok ribet banget sih? Allah kalau memberi syafaat langsung menolak mari sih. Ada orang mungkin bertanya kayak gitu. Kenapa harus lewat nabi, harus lewat malaikat, harus lewat orang soleh? Allah kalau ingin memberi syafaat langsung bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat? Ini jawabannya. Mukramun. Allah ingin memuliakan orang tersebut. Ya, seperti Nabi SAW. Nabi diberikan izin untuk memberi syafaat, tujuannya adalah untuk memuliakan Nabi SAW di akhirat itu. Ya, maka orang yang diizinkan untuk memberi syafaat ini berarti orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal masyfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun orang yang mendapatkan syafaat, maka dia itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah ucapannya dan perbuatannya setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah Allah mengizinkan, misalnya Nabi, Allah izinkan untuk memberi syafaat, maka dilihat Nabi ini ngasih syafaat kepada siapa. Maka yang diberikan syafaat itu pasti orang yang diridhoi oleh Allah. Apanya yang diridhoi? Ucapan dan perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Wasyafa'atul mutsbatah hiya allati takunu li ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat untuk orang-orang yang bertauhid. Ya, untuk ahli tauhid. Fal musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Adapun orang musyrik maka syafaatnya tertolak. Ya, meskipun semua nabi, semua rasul, semua malaikat bersatu padu untuk memberikan syafaat, tapi kalau dia musyrik maka tertolak. Walladzi yuqaddimul qarabin lil qubur wan nudur lil qubur hadza musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Orang-orang yang mempersembahkan kurban, yang mempersembahkan kurban sesembelihan kepada penghuni kubur atau bernadar kepada penghuni kubur, maka ini orang-orang musyrik, tidak bermanfaat syafaat yang akan diberikan kepada mereka. Wa khulasatul qaul, kesimpulan dari poin yang kedua ini, kaidah yang kedua ini adalah anna syafa'atal manfiyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah. Syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Au tutlabu li musyrik, atau dimintakan untuk orang musyrik. Ya, ini syafaat yang tertolak. Mintanya kepada selain Allah atau betul mintanya kepada Allah. Tapi diperuntukkan bagi siapa? Bagi musyrik. Ini juga sama syafaat yang tertolak. Adapun syafaat yang ditetapkan, wasyafa'atul mutsbatah hiya allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat
yang diminta kepada Allah, artinya dengan izin Allah, dan dia diperuntukkan bagi ahli tauhid. Itu kesimpulan dari poin yang kedua ini, kaidah yang kedua ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka selesai kita dari pembahasan al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua dari 4 kaidah dalam kitab ini. Sebelum kita masuk ke al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, mungkin kaidah yang tentang syafaat tadi ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mengenai syafaat orang-orang soleh bisa membawa keluarganya atau teman-temannya sejumlah 1000 itu gimana? Iya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang pada hari kiamat, orang mukmin pada hari kiamat itu diperbolehkan atau diizinkan untuk mengeluarkan seseorang dari neraka jahanam. Orang-orang yang masih ada, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, sepanjang hatinya masih ada keimanan. Ya, sebagaimana datang riwayat bahwasanya seseorang dia diperintahkan untuk pergi ke neraka jahanam. Ya, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka jahanam ya orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya meskipun sedikit. Artinya dia masih ada apanya? Tauhid, masih ada keimanan. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Karena kalau kekufuran, gak mungkin ada keimanan sekecil apapun. Nah, kalau sudah syirik, kalau sudah kufur, maka keimanannya itu padam. Ya, tapi kalau masih bertauhid kepada Allah, keimanannya itu redup gara-gara maksiat-maksiat yang dia lakukan. Tapi ada keimanannya meskipun redup keimanannya itu. Maka orang-orang seperti ini tetap dia itu layak mendapatkan syafaat. Ya, maka orang-orang di akhirat mereka bertanya satu dengan yang lainnya. Lana ikhwan, kami dahulu memiliki saudara-saudara, memiliki teman-teman, nusalli ma'hum, kita salat bersama mereka, ya kan, nasumu ma'hum, kita puasa bersama mereka, nahujju ma'hum, kita berhaji bersama mereka. Namun ketika di sini kami tidak melihatnya. Ketika di surga kami tidak melihat mereka. Maka mereka diperintahkan, idhabu ila jahannam ilan nar, pergilah kalian ke neraka jahanam, fa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka jahanam teman-teman kalian atau siapa yang kalian kenal, keluarkan orang-orang yang masih memiliki keimanan meskipun hanya sebesar biji. Ya, itu sahih. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti dengan anak cucunya yang beriman juga, maka kami akan pertemukan mereka di akhirat kelak. Ya, kami akan pertemukan di akhirat kelak. Tafsiran para ulama adalah, misalnya kalau bapaknya itu ada di surga yang tinggi levelnya, ya bapaknya ada di sana, anaknya derajatnya di bawah, maka Allah akan jadikan anaknya yang derajatnya di bawah ini naik level ke atas. Bukan bapaknya yang disuruh mudun, bukan. Ya, tapi yang di bawah dinaikkan derajatnya ke atas sehingga bertemu di atas itu. Atau bahkan mungkin di neraka, sepanjang masih ada keimanannya, dikeluarkan dari neraka dan dipertemukan dengan keluarganya. Ya, ini kalau kita memiliki keluarga, ya, anak keturunan yang soleh, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kafir, kalau musyrik, maka tidak akan dipertemukan oleh Allah. Ya, dipertemukan kalau sama-sama kafir juga. Ya, ketemu di neraka. Nah, apa jumlahnya 1000? Kalau jumlah wallahu a'lam, artinya Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan dan meridhoi. Allah yang meridhoi siapa saja yang bisa untuk dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya, terkadang orang yang mengeluarkan dari neraka jahanam ada yang diterima dan ada yang ditolak.
Ya, misalnya dia ngelihat fulan temannya dia, ternyata Allah mengetahui bahwa fulan ini munafik. Dulu ketika di dunia berteman dengan kita, ya hanya sebatas pertemanan semu, tapi hatinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa nggak dikeluarkan? Nggak bisa. Nggak bisa dikeluarkan. Ini Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahuinya. Nah. Enggak, kalau sudah dipertemukan ya sudah, mereka hidup. Iya, ngeprank gitu lah. Betul. Berkenaan surat Al-Qur'an tadi kan dinaikkan ya orang tuanya. Kan kalau di tafsiran Ibnu Katsir dalam surat Al-Kahfi itu kan kalau menjaga harta anak yatim itu dari kakeknya itu dia soleh. Apakah sampai turunan ke-7 kita bisa naik juga, atau bapaknya langsung yang disebut? Wallahu a'lam. Kalau batasannya sampai turunan ke berapa, wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang menyebutkan. Hanya Allah menyebutkan dengan kata-kata dzurriyyah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ya, namanya dzurriyyah ini bisa generasi kedua, ketiga, sampai akhirnya kabeh lah. Sampai Adam. Tapi wallahu a'lam. Ya, intinya dzurriyyah generasi keberapa, kita meyakini bahwa anak-anak cucu kelak sepanjang mereka beriman dipertemukan. Ya, dipertemukan. Wallahu a'lam. Lah ya, 70.000 yang tanpa hisab itu. Iya, sama seperti pertanyaan tadi. Jumlah-jumlah bilangan tersebut itu tetap ketentuan-ketentuannya kembali kepada kaidah tadi, yaitu izin Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika di akhirat dia nggak tahu apakah temannya yang selama ini dia anggap mukmin, dia anggap beriman, apakah memang benar-benar hatinya beriman kepada Allah atau tidak, dia nggak tahu. Allah yang Maha mengetahuinya. Ketika dia disiksa di neraka dan ingin diberikan syafaat, ternyata tertolak. Nah, kalau sudah tertolak ini kan berarti dia bukan pelaku maksiat, tapi pelaku apa? Kekufuran, pelaku kesyirikan. Nah, wallahu a'lam. Dengan surga boleh? Apa? Karena dengan surga. Dengan surga kenapa? Kan surga itu kan bertingkat-tingkat darajat. Yang paling tinggi kan firdaus. Sedangkan di dalam hadis itu katakan orang tua itu adalah surga paling tengah. Itu maksudnya gimana? Paling bagus ke paling tengah. Sedangkan surga paling tinggi kan firdaus. Tadi kan kayak bertentangan kan? Iya. Nabi SAW mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, awsat artinya adalah aqrab. Ya, orang tua itu adalah pintu surga yang paling dekat. Ya, pintu surga yang paling dekat. In syi'ta fahfadhu au adhi'hu. Apabila kau mau, maka kau jaga pintu surga itu, dan kalau kau tidak mau, maka silahkan sia-siakan pintu surga itu. Yakni kita datang ke masjid dengan tujuan kita ingin mendapatkan surga. Ada yang berangkat umroh dengan tujuan untuk mendapatkan surga. Ada yang mungkin berjihad dengan tujuan untuk berangkat dengan tujuan untuk masuk ke dalam surga. Padahal pintu surga yang paling dekat itu di rumah orang tua. Ya, pintu surga bukan berarti terus nggak ke masjid, bukan. Ya, maksudnya ada yang dekat. Ini harusnya lebih dimanfaatkan kan? Harus lebih dimanfaatkan. Ya, oleh karena disebutkan, anak lupa siapa, salah seorang ulama salaf. Ya, kalau nggak salah seorang tabi'ut tabi'in menangis ketika mengetahui bahwa ibunya meninggal. Ya, ketika itu orang-orang heran. Harusnya ulama itu kan kalau kena musibah kan tegar, ya kan, sabar. Tapi ini kok menangis seperti itu. Ketika ditanya walima la abki wa qad ughliqa anni babun min abwabil jannah,
Bagaimana aku tidak nangis? Bagaimana aku tidak sedih? Hari ini pintu surgaku telah ditutup. Ya, maksudnya pintu surga yang paling dekat, yaitu orang tuanya, telah meninggal. Ya, maka sungguh rugi seorang yang menyia-nyiakan orang tua, berarti dia menyia-nyiakan pintu surga. Ya, intinya tauhid. Berbakti sama orang tua itu intinya adalah tauhid. Nih anak-anak ini lihat. Perhatikan anak-anak yang berbakti sama orang tua. Udah keplak-keplakan. Perhatikan, saya tanya. Saya tanya. Ini lihat sini dong. Nah, iya. Sini saya tanya. Ayahmu datang nggak? Ayahmu datang? Nggak ada. Nah, kesempatan. Sini lihat sini. Apa jadinya kalau ayah, panggilnya ayah? Bapak. Abi. Panggilnya apa? Ayah panggilnya, ya. Apa jadinya kalau ayahmu dari kecil menelantarkan kau? Nggak dikasih makan, nggak disekolahin, ya kan? Ditelantarkan di pinggir jalan gitu, ya kan? Terus nanti ketika kamu besar, ya kan? Kamu sukses jadi orang kaya, ayahmu menyesal, pingin balik sama kau. Diterima nggak ayahnya? Atau ayahnya ditelantarkan juga sebagai bentuk balas dendam? Kenapa kok enggak? Hah? Enggak. Kenapa kok nggak boleh? Kan dari kecil kau ditelantarkan sama ayahmu. Misalnya ini, misalnya bukan terus temenan lo ya. Nah, siapa yang nyuruh kayak gitu? Siapa yang nyuruh kayak gitu? Nggak boleh jadi anak durhaka. Yang nyuruh siapa? Yang melarang jadi anak durhaka siapa? Yang melarang jadi anak durhaka siapa? Loh, kok nggak tahu? Katanya tadi nggak boleh jadi anak durhaka. Siapa yang melarang? Hah? Oh, bapaknya. Baik, ini pendidikan buat orang tua. Kemarin kita lihat berita berapa hari yang lalu itu, beberapa anaknya itu sepakat untuk naruh bapaknya di panti jompo, ya. Kemudian tidak perlu ngabari kami kalau bapak sudah mati, langsung kubur saja. Iya, ada viral itu. Kenapa demikian? Karena dari kecil anak-anaknya ini ditelantarkan sama bapaknya. Ya, tidak dinafkahi, tidak diurus, bapaknya pergi entah kemana sudah. Ketika bapaknya sudah tua, anaknya balas dendam. Iya, dulu kita nggak dididik, nggak dinafkahi, nggak dirawat sama bapak. Sekarang bapak sudah tua, terus kita disuruh ngerawat. Kok CNAI? Ini anak-anak yang tidak ada pendidikan apa? Tauhid. Seandainya dia dididik dengan pendidikan tauhid, dia tetap nggak berbakti sama orang tuanya? Tetap. Karena berbakti sama orang tua itu bukan dalam rangka untuk balas budi kepada mereka, bukan. Kita berbuat baik kepada orang tua murni karena perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka bagaimanapun jahatnya orang tua, bagaimanapun kejamnya orang tua, bagaimanapun kesalahan orang tua, tetap seorang anak yang bertauhid, dia berbakti sama orang tuanya, dia berbuat baik kepada orang tuanya, karena itu perintah siapa? Rabbnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Enggak, itu ditafsirkan oleh para ulama, awsatu abwabil jannah aqrab. Ya, pintu surga yang paling dekat. Dan kita dengarkan adzan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepanjang bid'ahnya itu adalah bid'ah mukaffirah, bukan mukaffirah, yakni bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam,
maka iya, sama seperti pelaku maksiat, masih ada harapan untuk dia mendapatkan syafaat. Tapi kalau bid'ahnya sudah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka dihukumi seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak bermanfaat syafaat baginya. Ya, seperti apa bid'ah mukaffirah? Seperti misalnya meyakini Al-Quran makhluk, ya, Al-Quran bukan kalamullah. Itu adalah bid'ah yang mukaffirah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian bid'ah-bid'ah yang bisa berujung pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Itu juga bid'ah yang mukaffirah, yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka tidak bermanfaat syafaat bagi ahli bid'ah yang mukaffirah. Nah, wallahu a'lam. Syafaat di toko itu, misalkan orang mendengar Hadits di toko, dia dengar lagi, apalagi hadis di toko kan dia melakukan dosa 99, gulungan catatan dosa semuanya belum. Nah, akhirnya dia meremehkan gitu. Aduh, Allah kan bagi-bagi bonus nanti syafaat ini banyak sampai hari kiamat sampai terakhir sepanjang Allah. Itu gimana? ya itu kembali kepada firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Nah, ini yang terakhir ini, liman yasha. Allah masih mengampuni yang selain syirik. Ya, meskipun banyak jumlahnya, kalau Allah mau mengampuni, maka diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Tapi itu catatannya, liman yasha, kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki. Ya, terus gimana? Ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu, dan kita nggak bisa memastikan. Terus ada orang nanya ke Ustadz misalnya, Ustadz, saya ini punya dosa ini, diampuni nggak sama Allah? Apa jawaban Ustadz? Insya Allah. Insya Allah, wallahu a'lam. Ya bukan terserah saya. Ya. Itu murni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Maha Adil. Kenapa fulan diampuni dan kenapa fulan tidak diampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ya, demikian juga hadis tentang baghiyah min baghaya Bani Israel, tentang seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang dia diampuni dosa zinanya gara-gara apa? Memberi minum kepada seekor anjing. Diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian dari situ kita mengatakan bahwa pezina itu diampuni sepanjang dia rajin ngasih minum ke anjing? Iya. Apakah bisa dipastikan? Wallahu a'lam. Ya, itu memang kasusnya si pezina ini, dia diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya keikhlasan dalam dirinya. Ketika dia memberikan minum kepada anjing, Allah persaksikan bahwasanya dia tidak mengharap apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang dikasih minum ini anjing, binatang. Apalagi di padang pasir, tidak ada orang yang melihatnya. Kira-kira anjing ini kalau dikasih minum, apakah bisa dia cerita sama orang lain? Hah? Beda kalau orang yang dikasih pertolongan, maka masih ada riak nggak di situ? Masih ada riak, masih ada harapan nanti orangnya bisa cerita ke orang lain, orangnya nanti bisa muji-muji saya, ingat sama bantuan saya, masih ada harapan kayak gitu. Tapi kalau anjing nggak ada. Ya, intinya sekali lagi nggak bisa kita pastikan apakah Allah akan mengampuni dosa kita ataukah tidak. Yang kita harapkan atau yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosa-dosanya. Baik, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.